Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali masih dalam bab Allah pasti akan memberikan balasan. Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sedang Dia perintah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi juga meriwayatkan, Imam Nasai juga meriwayatkan, dilengkapi dengan riwayatan Ibnu Majah. Apa kata Rasul? Salah satu la turaddu da'watuhu. Ini menarik sekali para shaimin wa shaimat. Kata Nabi, ada 3 macam manusia la turaddu da'watuhum, tidak akan pernah ditolak ketika dia berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi yang pertama? Al-imamul adilu, seorang imam atau seorang pemimpin yang adil. Adil ini dalam arti bukan harus sama rata sama rasa, akan tetapi memberikan sesuatu tepat sesuai dengan kebutuhannya. Imam yang adil ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia meminta dan bermohon kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menolak pintanya. Makanya para pemimpin-pemimpin yang adil hendaknya selalu bermunajat kepada Allah. Semoga rakyat-rakyatnya ini selalu makmur, selalu sentosa, sehingga negara kita ini menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, sebuah negara dan lingkungan yang baik di mana mengalir di dalamnya sebuah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia kelompok pertama yang dikabulkan doanya. Kemudian kata Nabi, kelompok manusia yang kedua yang Allah tidak akan pernah tolak pintanya ketika dia berdoa adalah was-shaimu hatta yu'ti, orang-orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Mulai dari terbit fajar, kita sudah memulai ibadah puasa kita ini sampai terbenamnya matahari. Disitulah waktu-waktu mustajab. Allah akan menerima dan mengabulkan doa kita. Makanya para hadirin hadirat dimanapun kalian berada, di bulan Ramadan ini mari kita pakai. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Janganlah kita isi Ramadan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hendaknya kita selalu tidak menjauhkan diri dari Allah. Kita bermunajat kepada Allah, kita pinta apa yang kita inginkan dan kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena ketika manusia mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun juga akan mendekatkan diri kepada kita. Akan tetapi ketika kita menjauhkan diri kepada Allah dengan cara cuek, apatis dengan apa yang diperintahkan, maka Allah pun juga akan cuek kepada kita. Maka benar kata penyanyi Bimbo itu, engkau dekat, aku pun dekat. Engkau jauh, aku pun jauh. Betul juga kata si Bunga Citra Lestari itu, saat kita ingat kepada Allah, saat kita ingati kau, maka
Kau pun akan ingat kepada kita. Saat kita rindu kepada Allah, maka Allah pun akan belas rindu kepada kita. Begitu indah ketika terjadi hubungan yang begitu akrab bainan nas, antara kita sebagai manusia dengan Allah sang penjaga kita. Doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir. Kemudian kelompok ketiga yang kata Nabi doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah wada'watul mazlum. Doanya, pintanya orang-orang yang sedang teraniaya. Banyak penganiayaan yang lestari di dalam negeri ini. Ketidakadilan luar biasa. Kemiskinan yang tidak kunjung berakhir. Kadang kita sakit hati dengan perbuatan-perbuatan zalim orang lain. Maka kata Nabi, saat-saat seperti inilah jangan disia-siakan. Karena saat itu Allah tidak pernah menolak doa kita. Hal ini juga berkaitan dengan satu latihan di bulan Ramadan ini para so'imin wa so'imat. Ketika doa orang-orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah, maka datang sebuah ketakutan kepada kita. Janganlah pernah berlaku aniaya kepada orang lain. Kenapa? Ketika orang yang sedang kita aniaya itu, ketika orang yang sedang kita sakiti hatinya itu, dia berdoa jelek terhadap kita, maka kecelakaan itu akan senantiasa menghampiri kita. Karena Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang teraniaya. Ini adalah bulan latihan. Kalau dulu kita seringkali menganiaya orang dengan ucapan kita, kalau di bulan sebelumnya kita senantiasa menganiaya orang dengan perbuatan kita, kalau bulan-bulan sebelumnya kita sering acuhkan orang lain sehingga orang lain menjadi sakit hatinya karena kita, maka bulan ini adalah bulan latihan. Kita hendaknya selalu menjadi orang-orang yang adil. Kita hendaknya selalu menjadi orang-orang yang tidak menyebabkan sakit hati orang lain. Dan demikian puasa kita akan menjadi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah khawatir, apakah ketika sudah berbuka puasa doa kita ditolak oleh Allah? Tidak. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Daud, Rasul mengatakan, "Lis-shaimi inda fitrihi da'watun mustajabatun." Kata Nabi, dan bagi orang-orang yang berpuasa itu, ketika dia sedang berbuka puasa, maka baginya doa-doa yang selalu diijabah oleh Allah. Ini lagi-lagi sebuah tantangan para shaimin wa shaimat. Besarkah atau besar mana ingatan kita kepada Allah? Ataukah buka puasa itu yang melalaikan kita dari ingatan kepada Allah? Makanya ketika berbuka puasa, janganlah terlampau berlebihan yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.